Ibaratnya kamu itu punya SIM A, tapi nggak berani nyetir mobil. Kamu tahu teori, tapi kamu nggak pernah mau injek gas, gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di Himapsa Podcast, ruang ngobrol santai tapi berbobot yang akan mengupas isu-isu bahasa, budaya, dan makna di balik kata. Saya Hafiz Zuratnan. Dalam episode kali ini kita akan mengulik perjalanan mental dan transformasi mahasiswa BSA yang luar biasa. Dari yang tadinya malu-malu dan diam, sehingga berani unjuk gigi untuk menggunakan bahasa Arab secara aktif. Langsung aja kita sapa narasumber kita kali ini. Halo Bu Irma, apa kabar? Alhamdulillah, bekhair. Alhamdulillah bekhair. Jadi di sini kita akan bagaimana mahasiswa biasa untuk berbicara bahasa Arab secara aktif dan tidak malu-malu dan diam. Bu Irma, banyak mahasiswa BSA yang sudah punya hafalan mufradat, tapi kok ragu untuk kita nih untuk berbicara bahasa Arab secara aktif. Menurut Bu Irma, apa sih penghambat terbesar bagi mahasiswa BSA sehingga tidak berani untuk mulai berbicara bahasa Arab secara aktif? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya pertanyaan yang diutarakan oleh saudara Hafid ini banyak sekali dibahas ya di penulisan-penulisan ilmiah gitu ya, baik itu di artikel ataupun di pembahasan-pembahasan kelas wa khossatan fi majal ta'limil lughal arabiyyah. Kenapa sih banyak pelajar bahasa Arab yang merasa mental down ketika mulai praktek berbahasa Arab? Nah, kalau boleh saya rangkum di sini ada 5 hal besar yang mempengaruhi kenapa mereka itu merasakan grogi atau tiba-tiba nge-freeze indama tatbiqil lughal arabiyyah. Yang pertama, yang paling banyak dibicarakan di penulisan-penulisan makalah ataupun artikel adalah ketika mereka merasa takut atau khawatir salah. Ketika bicara itu tiba-tiba di otaknya itu langsung bermunculan nih, apakah kalimat yang saya gunakan ini benar, apakah tarokibul jumlahnya sudah tepat. Nah, itu yang membuat mereka akhirnya memilih mode aman. Ya, mendingan diem deh daripada nanti saya salah ngomong. Itu hal yang sangat hal yang paling besar ya, yang menyebabkan kenapa mental down kepada pelajar bahasa Arab di saat mulai praktek bicara. Hal kedua yang sering kali dimunculkan juga dalam penelitian Tanmiyatu Maharatil Kalam, yaitu ketika mereka merasa takut atau khawatir ditertawakan. Ketika salah tadi, ketika salah bukan mereka yang hanya merasa bersalah, tetapi ada social anxiety, ada trauma yang mereka khawatirkan ketika salah itu ditertawakan oleh teman-teman sekelasnya misalnya. Nah, kemudian hal ketiga yang menyebabkan mereka mental down ketika mulai berbicara adalah adanya gap antara input dengan output. Apa maksudnya? Banyak sekali pembelajar bahasa Arab di Indonesia berangkat diawali dari mempelajari tata bahasa. Sehingga apa? Yang terekam di otak mereka di saat mau berbicara, mereka itu menyusun dulu kalimatnya dalam bahasa Indonesia, kemudian mencari padanan katanya dalam bahasa Arab, dan kemudian dianalisis, ini kira-kira tata bahasanya udah bener apa enggak ya? Harokatnya doma, fathah, apa kasrah ya? Nah, sehingga pola pikir yang terlalu panjang ini yang banyak mengakibatkan mereka mental down atau menyerah. Udah deh, lebih aman diem, seperti itu. Dan hal terakhir yang paling dibutuhkan ya, dan sering kali muncul ya pada saran-saran penelitian ketika di Majali Tanmiyatil Maharatil Kalam, yaitu kurangnya bi'ah lugawiyah yang memadai. Karena tentunya ketika mereka ingin lancar berbicara, dibutuhkan lingkungan yang support untuk mereka mengeluarkan ya unek-unek mereka bilughah al-arabiyyah. Seperti itu. Baik, jadi penghambat untuk kita mulai berbahasa Arab secara aktif itu ada 5 ya Bu Irma? Ya, kurang lebih. Ada rasa takut mungkin untuk diri kita sendiri, betul. Rasa takut untuk ditertawakan oleh lain. Ada gap dari input dan output
Lalu bagaimana sih mahasiswa BSA nih biar dari kita tuh nggak cuma hebat atau pintar di teori nahu sorof, tapi bagaimana kita bisa langsung mempraktekannya di lapangan itu, Bu? Ya, untuk merubah mental kita yang tadinya silent mode menjadi active mode itu harus adanya perubahan pola pikir, perubahan mindset ya. Yang tadinya saya belajar bahasa Arab nanti deh nunggu hafal 100 mufradat. Oh, jangan. Justru mindset yang harus dirubah. Mulai dari hari ini, mulai dari sekarang, 5 mufradat yang kamu punya hari ini praktekkan. Jangan nunggu 100 mufradat tapi hanya terkumpul di dalam sini saja. Jadi tidak pernah dikeluarkan. Ibaratnya kamu itu punya SIM A tapi nggak berani nyetir mobil. Kamu tahu teori tapi kamu nggak pernah mau injek gas gitu. Begitu juga dengan bahasa. Kamu punya ratusan mufradat bahkan ribuan mufradat di kepala tapi kalau nggak pernah mempraktekkan ya sama saja. Teori 100 tapi praktek 0. Kemudian mindset yang kedua adalah jauhi perfeksionis syndrome. Jangan nunggu hafal ratusan kaidah. Ya seperti yang tadi saya bilang, mayoritas pembelajar bahasa Arab berangkat awalnya itu mulai dari belajar tata bahasa. Ya, jadi ini yang harus diubah mindsetnya. Jangan nunggu perfeksionis. Mulai bicara hari ini, mulai dari mufradat yang kamu punya, praktekkan. Ya. Kemudian yang ketiga, mindset yang perlu dirubah adalah ketika kita sama-sama belajar, ya, misalnya di lingkungan kelas atau di lingkungan pesantren misalnya, yang di situ mempraktekkan bahasa Arab, ketika ada teman kita yang salah, jangan dicemooh, jangan ngomong gitu aja salah. Oh itu salah tuh harokatnya bukan doma harusnya fathah. Nah itu pola pikir yang harus diubah. Tapi motivasi, justru kita lihat dia, oh dia saja sudah mulai berani mempraktekannya. Saya kapan? Seperti itu. Baik, jadi perubahan mindsetnya tuh ada di kita dimulai hari ini ya, Bu? Betul, dimulai hari ini, dimulai dari diri sendiri, dimulai dari mufradat yang terkecil, jangan nunggu banyak. Berarti mufradat seberapa banyak pun kita, jika kita tidak berani mulai hari ini, maka tidak akan seterusnya. Betul. Bu Irma pernah nggak nemuin momen patah semangat atau mungkin momen yang bikin titik balik sampai percaya diri untuk bisa menggunakan bahasa Arab? Oke, baik. Sebenarnya kalau momen ada rasa malu, rasa canggung menggunakan bahasa Arab, kayaknya bisa dibilang seluruh pembelajar bahasa Arab pasti merasakan itu. Bahkan dengan saya, ya. Hingga waktu dulu di pesantren pun saya mengalami hal yang sama. Nah, dulu saya itu berangkat dari pesantren tradisional yang menitik beratkan ta'limul lughal arabiyyahnya tarkiz ala maharatil qiraah wal kitabah. Nah, ketika masuk ke S1 bahasa Arab, nah, di mana di situ ada mata kuliah kalam, ya, mungkin saudara Hafid tahu sendiri ada maharatul istima'. Nah, itu saya perlu ekstra ekstra waktu untuk beradaptasi ya di majal tersebut. Ya, beda dengan kawan-kawan yang sudah dari pondok-pondok modern yang umumnya sudah terbiasa dengan tatbikul kalam wal istima'. Nah, saya pun pernah merasakan momen di mana saya salah bicara, kemudian menjadi tawaan atau candaan teman-teman sekelas. Nah, dan saya ingat sekali, alhamdulillah saya bertemu dengan guru-guru hebat ya pada saat saya kuliah. Yang pertama Profesor Yumna Roshid, MPD. Mungkin kalau beliau menyaksikan podcast ini hari ini, salam takdim Ibu. Dan ada pelajaran yang sangat berharga yang beliau berikan kepada saya. Waktu itu beliau mengampu mata kuliah sorof. Dan beliau itu disiplinnya luar biasa. Hanya telat 5 menit waktu itu. Karena saya rumah dari Bekasi, kampus di Jakarta. Dan waktu itu butuh perjalanan selama kurang lebih 2 jam. Nah, jadi ketika saya kuliah jam 8, saya harus berangkat dari rumah jam 5. Dan entah kenapa pada hari itu tiba-tiba ada accident di jalan, sehingga saya telat 5 menit. Kemudian ketika saya sampai di depan kelas beliau, saya masuk, wah wajah beliau
langsung apa ya? Ya mungkin nggak suka ya. Ini anak kok nggak disiplin gitu ya. Ya mungkin kalau saya waktu itu mentalnya down ya. Dan waktu itu beliau itu memang dikenal sebagai dosen killer lah ya. Banyak mahasiswa yang sungkan dengan beliau. Tapi dari situ saya dapat pelajaran yang salah saya karena saya telat. Nah, dan saya ingin mencoba memperbaiki kesalahan saya. Dan saya ingat betul di salah satu pertemuan beliau pernah bilang begini. Waktu itu kan belum ada teknologi pembelajaran itu belum seperti sekarang, masih menggunakan PowerPoint seperti itu. Dan beliau tuh bilang, saya pengen banget deh kalau ada mahasiswa yang merangkum materi kuliah saya dalam slide PowerPoint, sehingga ketika menjelaskan itu ada yang ditampilkan tanpa beliau menulis di papan tulis seperti itu. Wah, hal itu yang membuat saya termotivasi, mungkin ini cara saya untuk memperbaiki kesalahan saya kemarin ke beliau. Akhirnya di akhir perkuliahan beliau, saya memberanikan diri ke kantor ya untuk menemui beliau. Dan subhanallah beliau sangat terkejut, maksudnya nggak nyangka ada mahasiswa yang memperhatikan ucapannya gitu. Dan dari situ saya banyak sekali belajar dari beliau, bahkan setiap beliau ada proyek menulis, saya diikut sertakan. Itu hal pertama. Hal kedua, saya juga dapat motivasi banyak dari Profesor Dr. Aceng Rahmat MPD. Beliau itu pembimbing kelas ya. Kalau di sekolah mungkin seperti wali kelas lah ya. Nah, waktu itu kami masuk di kelas A dan ada pertemuan dengan beliau, dan beliau itu memutarkan salah satu video motivasi ke anak bimbingan beliau. Dan saya ingat sekali waktu itu videonya berjudul Jejak-Jejak Mimpi. Karyanya Danang Prabowo kalau nggak salah, saudara Danang Prabowo. Dan di video tersebut memotivasi kita untuk menulis 100 impian kita di dalam selembar kertas. Nah, dan dari situ saya menulis, dan ingat betul salah satu hal yang ingin saya capai adalah saya ingin banget meningkatkan kualitas kebahasaan saya dan bisa belajar di biahnya langsung gitu. Ya tentunya ketika presentasi ke depan kan beliau mau tahu gitu kan ya, apa sih impian-impian dari anak bimbingannya. Nah ketika saya mengutarakan hal itu ya tidak sedikit dari teman-teman, ketinggian, impian lo tuh ketinggian gitu. Tapi subhanallah beliau itu justru memotivasi saya. Tidak ada hal yang tidak mungkin dicapai jika kamu mau usaha. Dan akhirnya ada peluang ya. Waktu itu pembukaan beasiswa untuk belajar bahasa Arab di Qatar. Nah, hanya diperuntukkan 2 peserta saja. Nah, dan saya ingat betul waktu itu untuk seleksi ya, tes seleksinya itu bahkan diikuti oleh kakak tingkat yang sudah pernah mengikuti tapi gagal. Ya, mungkin masih penasaran, masih semangat ingin mencoba karena kapan lagi ada kesempatan seperti ini. Wa qadarullah ya. Itu mungkin juga doa dan bimbingan dari beliau, doa support orang tua, juga berkah ilmu dari pondok. Alhamdulillah saya terpilih dari 2 mahasiswa yang dikirim ke Qatar. Dan dari situlah titik baliknya saya yang awalnya memiliki mindset bahwa bahasa Arab itu adalah sebuah ilmu menjadi sebuah alat komunikasi. Yang tadinya hanya sebagai ilmu kajian, tetapi menjadi pengguna bahasa itu di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, disitulah saya banyak sekali termotivasi dan belajar bahwa bahasa Arab itu bukan sekedar bahasa kitab. Bahasa Arab itu bukan sekedar bahasa agama, tetapi bahasa global yang digunakan oleh orang untuk berkomunikasi. Bahkan waktu saya belajar di Qatar, saya dapati banyak teman-teman saya itu yang belajar bahasa Arab, mereka itu non-muslim. Ada yang dari Amerika, ada yang dari Korea, Vietnam, Filipina, yang mana mereka itu non-muslim. Tapi kalau di Indonesia itu masih mindsetnya itu bahasa Arab itu bahasa kitab, bahasa Arab itu untuk bahasa belajar Al-Quran gitu. Tapi kalau di luar ternyata ya
belajar bahasa itu layaknya kita belajar bahasa asing lainnya, yang mana dia juga digunakan untuk media berkomunikasi antar negara, untuk urusan bisnis, untuk urusan ekonomi dan lain sebagainya. Seperti itu. Oh baik, jadi momen uniknya tuh ada di diri ibu sendiri mungkin ya. Ya, motivasi dari guru-guru hebat tadi, Ya. orang tua dan berkah ilmu pondok. Mungkin untuk kita bicara soal lingkungan kampus ya. Apakah lingkungan kampus itu sangat berpengaruh untuk mahasiswa BSA untuk mentransformasi dirinya menjadi mahasiswa yang darinya silent mode menjadi aktif mode gitu. Oh, tentu. Bi'ah lugawiyah itu ibaratnya gini. Kamu punya teori kebahasaan itu sebagai kendaraan. Tapi kendaraan ini tidak mungkin bergerak tanpa adanya bahan bakar. Bi'ah lugawiyah itu bahan bakarnya yang bisa menjadikan mesin yang kamu punya itu bergerak. Nah, lingkungan yang ada di Jamiah Islamiyah UIN Siber Syekh Nurjati ini sebenarnya bisa dibuat gitu ya. Misalnya dimulai dari hal sederhana dulu ya. Misalnya dari antara sesama teman di kelas dengan membuat grup WA yang dimana di situ kalian buat rule ya, kita sama-sama yuk tatbik lughah Arabiyah gitu. Kemudian di kelas, nah bahkan kemarin nih waktu pertemuan di kelas, saya juga lagi-lagi memotivasi teman-teman ya, bahwa yuk kita sama-sama praktek gitu. Bahkan saya pun yang ibaratnya sudah pernah belajar bahasa Arab lebih awal, lebih dulu ya, itu akan apa ya, ibaratnya itu munkhafid, ibarat kemampuan itu bisa berkurang kalau prakteknya itu tidak dilanjutkan. Kalau ibarat pisau itu, kalau lama nggak diasah kan tumpul juga. Nah, begitu juga bahasa. Ya, ibaratnya itu seperti pisau yang kalau kamu semakin sering asah, itu semakin tajam. Bahasa pun demikian. Semakin kamu sering praktek, akan semakin lihai kamu menggunakan mufradat yang ada di dalamnya. Tetapi kalau semakin kamu jarang memakainya, maka semakin tumpul. Mufradat itu hanya ada di dalam sini, tetapi tidak pernah dikeluarkan. Baik, jadi memang harus dari diri sendiri gitu. Betul. Ya. Dan lingkungan yang mendukung. Dan lingkungan Ya, yang memang harus apa ya? Misalnya kesepakatan dengan teman-teman sekelas, yuk mulai hari ini kita tatbik bilughal arabiyah. Ya, mamnu'an illa bilughal arabiyah. Takallum, masalan ketika ketemu teman ya di pagi hari sabahul khair, hal akalti, madza akalti, aina akalti, dari konsep yang sederhana dulu. Tidak usah yang muluk-muluk lah. Ibaratnya dari hal sederhana itu yang nanti akan membiasakan kamu di dalam penggunaan bahasa Arab. Nah, kalau ada pendengar yang saat ini masih malu-malu atau minder untuk menggunakan bahasa Arab secara aktif, mungkin bisa kalian mulai dari diri kalian masing-masing, dari hari ini, dari detik ini, jangan nunggu kalian untuk hafal mufradat 1000 atau kalian bisa ahli nahwu sorof. Jadi kalian mulai dari diri sendiri dan mulai di hari ini. Nah, itu dia obrolan kita pada episode kali ini. Semoga obrolan kita kali ini bisa membakar semangat kalian untuk bisa menggunakan bahasa Arab secara aktif. Gitu. Nah, buat Ibu Irma, terima kasih buat waktunya telah meluangkan, yang telah mengasih kita pengalaman yang inspiratif di episode kali ini. Ya, sama-sama. Terima kasih juga sudah meluangkan kesempatan untuk saya untuk sharing dan berbagi di sini. Ya, semoga apa yang disampaikan bisa bermanfaat untuk semuanya. Wa khosotan li muta'allimin lughal arabiyah. Baik, Bu. Dan buat kamu yang baru pertama kali mendengar, jangan lupa di subscribe dan follow sosmed Himapsa agar tidak ketinggalan episode menarik lainnya. Karena di episode Himapsa Podcast ini banyak ilmu-ilmu yang akan kalian dapat di podcast kali ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Teruslah semangat untuk mencari ilmu dan jangan pernah menyerah. Karena yang tahu ke depannya diri kita adalah diri kita sendiri, bukan orang lain atau siapapun itu. Baik. Cukup sekian dari saya sebagai host di episode kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.